Episode 20. Istri dadakan Tuan Muda. Mau apa? Bulan Kiku ketika angkasa semakin dekat padanya. Berulang kali mengerjap-ngerjapkan bola matanya. Gugup. Angkasa sudah bisa membaca itu. Ia tahu sebenarnya istrinya telah berbohong tentang haidnya. Setakut itukah kau denganku? Dulu waktu belum menikah kau selalu menciumku lebih dulu. Tapi kenapa sekarang justru sebaliknya? Bulan menganga. Bibirnya terlihat sangat seksi di mata angkasa. Bola mata bulan mengikuti tangan angkasa yang mulai terangkat menyentuh dagunya. Deg, deg, deg. Degupan itu semakin keras dan angkasa dapat mendengarnya dengan jelas. Pemuda itu memainkan ibu jarinya, menyisir tepian ronum merah muda yang menghauskan dahaganya. Gelek, bulan meneguk salivannya dengan kasar. Kakinya lagi-lagi bergetar hebat. Di luar akal sehatnya, ia takut. Angkasa menatapnya semakin tajam. Tidak, lebih lekat tepatnya. Pemuda itu seperti singa. Sebentar lagi pasti akan mencabik-cabik tubuhnya. Oh, Tuhan. Ini sungguh gila. Bulan berkali-kali meneguk salivannya dan berkali-kali juga menganga. Mematung itu yang dilakukannya. Tak mampu bergerak apalagi berbicara. Cuaca yang seharusnya dingin berubah menjadi sangat gerah. Ya, tubuh yang ditutupi handuk sebatas dada dan di atas lutut itu berkeringat. Sesaat kadang berubah merah. Bulan tidak punya alasan. Belum siap apalagi kepikiran. Otaknya mendadak buntu, berat. Tidak bisa berpikir, bahkan bernafas pun sulit. Apalagi tangan pemuda itu mulai menyentuh pinggangnya dengan kedua tangan. Ada yang aneh. Sangat tidak enak terasa terganggu. Sesuatu benda keras saling bertemu. Menyentuh pangkal P4 hanya miliknya. Bulan benar-benar menjadi robot, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Saat lagi-lagi angkasa memberi gesekan halus di bawah sano. Aku tahu kau berbohong. Kau tidak sedang haid. Kan? Jadi aku akan meminta hakku sekarang. Karena aku sudah sangat lelah menunggu ini. Desis angkasa sayup. Darah bulan seakan berlarian. Benar-benar tidak bisa tenang. Ia tahu maksud ucapan pria di depannya. Meminta sesuatu dari seorang istri. Sedang dia siapa? Tidak, dia bukan istrinya. Bagaimana bisa bulan akan memberikan itu pada pria asing? Yang sebenarnya ia sendiri tidak berniat ada di sana sebagai seorang sekar. Ia juga tidak tahu. Tidak pernah bertemu. Apa mungkin bulan bisa menjadi sekar dan halal dalam berhubungan? Kenapa otakku tidak bisa berpikir jernih? Mustahil aku memberikan tubuhku pada pria yang bukan suamiku. Angkasa menangkap raut tegang di wajah bulan. Ia suka pemandangan itu, menarik dan baginya sangat menggoda. Siapa pria yang tidak suka ada perempuan hanya mengenakan handuk mini berdua di dalam ruangan tertutup? Angkasa mulai meluncurkan aksinya, menziumi pipi bulan yang di setiap inci tanpa sisa. Sedang tangannya sangat nakal, merem. Masbok, kongnya perlahan. Bagaimana ini? Sweetie, tunggu dulu. Tidak. Tolong tahan sebentar. Bulan menggelinjang, geli tapi mengerikan baginya. Kenapa? Biarkan aku melakukannya. Kita akan buat anak yang banyak. Tilas angkasa, menyesopi jenjang lehernya yang begitu mengunggah selera. Dahnya menjulur panjang menyapu sempurna, sudah seperti layaknya sapu ijo. Sweetie, tahan dulu. Bulan berusaha meronta, tapi angkasa membekap tubuhnya dengan erat. Terus memberi rongsongan maut yang melemahkan ribuan saraf di tubuh bulan. Tidak. Aku belum siap. Aku mohon. Bulan tidak bisa menahan suara des.
hening maut yang meluncur begitu saja dari mulutnya. Kini tangan itu mulai menyelusup masuk dan bersentuhan langsung dengan bekongnya. Bulan menatap kegiatan angkasa yang menggila. Ia terhipnotis sesaat, namun teringat pada Maya dan awan siang tadi hatinya menjadi panas. "Angkasa, hentikan!" teriaknya mengeras. Angkasa langsung terdiam. Ia mengamati wajah bulan yang terlihat menangis. "Hiks, hiks, hiks. Kamu jahat, kamu tega, kamu menyakiti aku. Apa kamu tidak tahu?" ucapnya culas, memukul-mukul pelan dada angkasa yang akhirnya melepaskan tubuhnya. "Sayang, kamu beneran takut atau?" "Aku tidak tahu, tapi sekarang aku merasa kamu itu menyeramkan persis singa lapar," pekiknya lagi, mendudukkan diri di tepi ranjang sambil menutupi wajahnya. Angkasa jadi merasa bersalah dan duduk berlutut di depan bulan. "Maaf, sayang. Aku tidak bermaksud. Aku cuma ingin kita menjalani kewajiban setelah menikah. Itu salah." "Tidak salah. Tapi yang salah adalah aku bukan istrimu, Angkasa," gumam bulan dalam hati. "Sayang, aku juga ingin menjadi ayah dari anak-anak kita dan membahagiakanmu dengan kasih sayangku. Apa itu juga salah?" Angkasa terus menanyakan hal yang sebenarnya tidak perlu dilontarkannya, dan bulan yang pantasnya mengerti keinginannya sebagai pria normal. "Maaf, aku masih takut, sweetie. Dulu aku mengira hal semacam ini tidak perlu terjadi. Cukup berziuman saja dan tidur dalam satu ranjang dengan pria sudah membuat hamil. Tapi yang kau lakukan tadi benar-benar menyeramkan. Hiks, hiks, hiks." Angkasa tercengang, tidak percaya sama sekali jika Sekar yang dulu agresif berpikir sedemikian rupa. "Sayang, kenapa kau jadi pemalu sih? Dulu kau sering meminta untuk bertarung Eldah denganku. Duduk di pangkuanku juga. Kenapa sekarang jadi begini?" Bulan menoleh ke arah foto Sekar yang terpanjang di dinding itu, dan tidak tahu seperti apa Sekar padanya waktu masih dalam keadaan hidup. "Jangan samakan dulu dan sekarang. Bagaimana aku tidak takut? Ada yang bilang kalau malam pertama itu menyakitkan. Bahkan kau akan merobek milikku sampai berdarah. Bukankah itu mengeri?" Bulan membela diri. Entahlah benar tidaknya, tapi ia pernah membaca hal serupa di sebuah berita majalah. Jika malam pertama adalah malam kehancuran mahkota wanita. Apa? Angkasa tercekap. "Benar kan? Kalian pria hanya enaknya saja, tidak memikirkan wanita yang rusak oleh kekejaman kalian," ketus Bulan lagi. Tidak sempat terfikir, tapi kata-kata itu terlontar begitu saja. Angkasa menggiling. "Itu tidak benar, sayang. Malam pertama adalah surga dunia." "Dari mana kamu tahu?" Bulan berdiri dan bersedekap di atas Angkasa. Angkasa ikut berdiri dan merasa kecewa. "Kata teman priaku," jawabnya yakin. "Nah, kan terbukti. Kalian itu barisan perusak pertahanan wanita. Setelah dirobek dan dihamili, lalu kalian tinggalkan mereka seenaknya dan mencari yang lain." Jengah Bulan lagi semakin lantang. "Sekar, aku tidak seperti itu," tampik Angkasa. "Justru aku menunggu momen kehamilanmu dan kita akan membesarkan anak kita bersama-sama." "Alasan? Sungguh, kenapa pikiranmu jadi sempit begitu? Aku tidak mungkin berkhianat meninggalkanmu." Angkasa garuk-garuk kepala, masih bingung akan pikiran dangkal dari Bulan yang bisa sejauh itu menilai dirinya. Terbesit pun tidak berencana meninggalkan istri setelah hamil anaknya. Bulan mengulum senyum. Ia berharap ucapannya berhasil membuat Angkasa lupa keinginannya. "Ayolah, sayang. Kau tidak kasihan denganku?" Angkasa menyandarkan kepala di pundaknya, tidak menyerah untuk terus merayu. Episode 21.
Tunggu 2 minggu lagi, jawab Bulan sesukanya. Ia bangkit dan kini sudah pandai menemukan remote dan menekan tombol hijau untuk membuka lemari otomatis di kamar itu terbuka. Angkasa yang masih duduk berlutut hanya melirik kegiatan Bulan yang masih bingung memilih baju mana yang cocok untuk malam hari. Sayang, Angkasa yang tidak tahan akhirnya membuntuti istrinya dari belakang. Bulan tidak memperdulikan Angkasa. Saking bingungnya ia menarik asal satu buah gaun dari gantungan hingga membuat Angkasa tertawa. Hahaha, apa kau akan tidur dengan baju itu, sayang? Bulan menggigit bibirnya. Apanya yang lucu? Aku cuma penasaran dengan gaun itu, ucapnya mengelak. Ia jadi malu sendiri karena sudah kepalang basah. Kalau malam akan enak pakai yang lembut dan tipis, sebab akan membuatmu tidur nyenyak. Angkasa sok pintar. Ia menggeser sedikit tubuh Bulan dan berganti mengembalikan sebuah piyama persersi. Pakai ini saja, katanya. Barulah memaikan kedua alisnya. Bulan membelalakan mata lalu menempelkan wajahnya dekat dengan gaun tersebut. Yang benar saja, pakaian ini tembus pandang. Kau ingin orang lain melihat lekuk tubuhku? Hahaha, Angkasa tergelak lagi. Ya, enggaklah, bukankah kita hanya berdua di kamar? Jadi, hanya aku yang melihatnya. Desisnya, pas persis di telinga Bulan. Ih, itu sih maumu. Carikan yang lain. Jadi kau tidak mau? Tidak. Baiklah, kita cari yang lain. Angkasa sudah tahu, pakaian yang diberikannya adalah pakaian yang paling sopan. Jadi mana mungkin ia menyia-nyiakan kesempatan itu. Yang ini bagaimana? Tunjuknya pada sebuah baju tidur yang lebih tipis. Dari yang pertama bahkan belahannya bisa dipastikan sampai ke bawah 2 buah kenyal. Sweetie, kau sudah gila ya? Pakainya nyaring lalu memukul dan mencubit dada Angkasa. Au, sakit sayang. Angkasa tidak bisa berkutik sebab Bulan terus meluncurkan aksinya. Dasar musuh, otak kotor. Kenapa tidak sekalian saja kau suruh aku telanjang di tengah jalan? Biar seluruh dunia tahu kalau aku sangatlah cantik. Kecam Bulan terus-menerus tanpa menghentikan pukulannya. Apa? Tunggu dulu. Angkasa meminta Bulan diam. Kenapa harus di depan orang? Kan aku yang memintanya khusus untukku. Imbunya kemudian. Berkaca pinggang dan mengamati handuk di dada Bulan memulai melesat turun. Gelek. Belahan dadanya semakin terlihat dan itu membuai Angkasa. Ayo lepas, ayo. Aku sudah tidak sabar melihatnya. Angkasa berharap jika handuk itu terlepas. Ia berencanakan langsung melahap tubuh istrinya itu dengan brutal tanpa celah. Bulan pun menyadari di mana mata Angkasa leluasa karena udaranya. Bulan memeki dan langsung menyambar handuk yang sudah hampir jatuh tersebut. Sial. Kenapa sekarang mengetahuinya sih? Batin Angkasa sangat-sangat dongkol. Bulan jadi merasa malu dan memutar tubuhnya ke arah lain untuk membenahi handuk itu agar terselip kencang di atas dadanya. Pakai saja ini, jangan bantah. Angkasa mendegus dan menyampaikan piyama itu di pundak Bulan sambil pergi keluar. Wajah kecewa sangat jelas tergambar di sana dan itu menimbulkan perasaan bersalah di hati Bulan. Angkasa menemui Pak Dewo dan Bu Arumi di meja makan. Ia mengambil satu piring nasi tanpa mengatakan apa-apa pada orang tuanya. Pak Dewo dan Bu Arumi mulai saling pandang. Mereka bisa membaca wajah lesu di lekuk wajah Angkasa. Pasti ada sesuatu di dalam sana yang merubah suasana hatinya menjadi pendiam. Pak Dewo memutuskan bertanya, supaya tidak menjadi penasaran. Kenapa, Nang? Tidak apa-apa, ya. Jawab Angkasa singkat.
Nggak apa-apa kok wajahnya diteguk begitu, cibir Bu Arumi. Biasalah Bu, capek. Kan sudah lama nggak ngantor jadi kerjaan numpuk. Selesai menjawab, Angkasa membawa satu piring nasi dan satu gelas air minum masuk lagi ke kamarnya. Bu Arumi yang sudah yakin Angkasa menjauh langsung menyenggol lengan Pak Dewo di sampingnya. Ayah yakin soal kantor. Nggak tahulah Bu, mungkin saja kan. Ayah mau makan saja lapar. Nggak ada lagi yang mau ditunggu. Tugas Pak Dewo yang sudah tidak sabar menyelesaikan cacing yang bergerumun di perutnya. Bu Arumi masih belum puas. Iya, Angkasa pasti menginginkan sesuatu dari bulan. Sebanyak lagi. Pak Dewo mendadak diam. Tapi akhirnya pikirannya takut itu ia tepis dari benaknya agar tidak mengepul di dalam kepala. Sudahlah Bu, ayo makan. Nanti nasinya ikutan ngambek lagi. Bu Arumi menghela nafas. Dalam hati berdoa agar anak lelakinya tidak akan berzinai perempuan yang tiap malam bersamanya di dalam sana. Angkasa terpantik yang melihat bulan sudah memakai piyama pilihan terakhir tadi dan bulan terlihat sangat cantik dengan piyama tersebut. Bulan menunduk malu, tidak berani memandang Angkasa, menutupi dadanya dengan kedua tangan. Was-was jika Angkasa tidak bisa mengalihkan penglihatannya. Padahal bulan sendiri belum menyisir rambutnya, apalagi memakai bedak. Begitu saja Angkasa sudah terpesona, rambut tergulung ke atas menyiapkan sedikit rambut lembut bergelantungan di sisi wajahnya. Kenapa memandangku begitu? Memalukannya, tanya Bulan. Tentu saja Angkasa menggeleng. Ia sangat menyukai penampilan gadis di hadapannya. Wangi bunga lili dari pelembut pakaian menambah bangkit batang bertopinya. Ayo makan. Mengalihkan penglihatan ke arah dua benda di tangannya. Pelan-pelan Bulan mendekat dan terus menutupi bagian dadanya yang terbuka. Duduk pun sangat hati-hati sebab piyama itu hanya sejengkal dari selang kaunnya. Merapatkan kedua kaki jangan sampai terpisah sedikit saja. Angkasa terus tersenyum. Ia tahu istrinya masih belum siap dan dirinya lah yang harus ekstra sabar menunggu saat yang tepat. Angkasa meraih kedua tangan Bulan dan gadis itu tak bisa mengelak memperlihatkan garis pemisah bukit Kombar miliknya. Sesekali Bulan melirik ke bawah karena Angkasa terus melihatnya. Sayang, kamu masih takut ya? Tanya Angkasa. Jika kamu belum siap, aku akan sabar kok. Tidak perlu merasa tertekan. Bukankah memiliki anak setelah menikah adalah harapan setiap pasangan? Bulan mengangguk membenarkan. Nah, momen itu adalah momen langka. Jadi aku akan menunggu sampai kamu benar-benar bersedia menerima dengan ikhlas benih yang nanti akan aku semai di rahimmu. Ujarnya mulai bijak. Bulan hanya diam dan menatap sungguh-sungguh perkataan Angkasa. Dengan kesiapan, kamu tidak akan keberatan saat nanti kamu hamil anak kita. Malam pertama tidaklah sakit. Sayang, hanya perih sebentar saja. Angkasa menunjukkan bagian ujung kukunya seraya menekan sedikit kalimat akhirnya. Karena kita sedang membuka jalan kenangan yang akan diingat seumur hidup. Paparnya lagi lalu menyuapkan satu sendok nasi ke dalam mulut Bulan. Gadis itu mengunyahnya. Ia terharu akan kebesaran hati Angkasa yang mulai mengerti ketakutannya. Meskipun Angkasa bersedia menunggu sampai nanti, ia tidak yakin akan memberikan itu pada pria di depannya sampai kapanpun juga. Makasih, jawab Bulan parau.